Allahumma sholli ala Muhammad. Kebanyakan dari Yahudi dan Nasrani, kebanyakan buruk perbuatannya, sering mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah, mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan nasihat-nasihat dari Rasulullah, mendustakan nasihat-nasihat dari pewaris Rasulullah, para ulama didustakan, nggak diambil fatwa-fatwanya, nasihat-nasihatnya tidak diambil. Hati-hati kalau terdapat jiwa yang seperti itu, dikhawatirkan di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi alihi wa qaiman bil zawali mu'tamil bi taqwal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sa'amuhu tadang qawli wa qili wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi jahli wa hayrati faya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fatah wa ilma wa hikmatan wa nisbihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihi
yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqu lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna, dan seandainya sungguh-sungguh, walau anna, dan seandainya sungguh-sungguh, ahlal kitabi, siapa ahli kitab, Yahudi, Nasrani, amanu, beriman mereka, wattaqau, dan bertakwa mereka, lakafarna, sungguh-sungguh menutup siapa Allah anhum, atas mereka, sayyi'atihim, kesalahan-kesalahan mereka, kejelekan-kejelekan mereka, wala adkhalnahum, dan sungguh memasukkan siapa Allah kepada mereka, jannatin na'im, ke dalam surga na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi modalnya adalah kesungguhan. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Man jadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia mendapatkan. Modalnya kesungguhan. Sungguh itu adalah niat. Niat itu adanya di dalam hati. Setiap amal perbuatan apapun tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya perbuatan kita tergantung kepada niatnya. Amal perbuatan kita tergantung niatnya. Niat ini bentuk kesungguhan, dan niat ini berimbas kepada perbuatan.
Jadi kalau kalian sungguh-sungguh, kalau kalian betul-betul berniat apapun itu, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, sungguh-sungguh diniatin, maka akan mendapatkan, akan memperoleh apa yang diniatkan. Jadi niat itu harus diaplikasikan dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kalau cuma aku niat, aku sungguh-sungguh kok, nggak bisa. Harus dibuktikan dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Itulah niat. Ada seorang kuli panggul, dia memanggul beras dari truk menuju ke gudang misalkan. Namun dia malas-malasan. Orang yang malas-malasan dalam bekerja, orang yang malas-malasan dalam belajar, itu dikatakan tidak niat. Gak niat orang itu kerja. Iku bukti nih aras-arasan dia kerja. Gak niat dia itu belajar, sekolah, kuliah, itu buktinya malas-malasan, gak pernah belajar. Jadi niat itu harus berimbas, dapat dibuktikan terhadap perkataan dan juga perbuatan. Jadi harus. Kalau enggak, kita dikatakan tidak berniat. Enggak niat. Ibadah juga seperti itu. Ibadah, sholat, niat dan enggak niat ketahuan. Secara fisik, secara perbuatan ketahuan. Itulah imbas daripada niat yang ada di dalam hati. Apapun itu, baik itu dalam hal pelajaran, sekolah, kuliah, dalam hal pekerjaan, kalau kita sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Harus sungguh-sungguh, bukan cuma di bibir saja, harus sungguh-sungguh. Sama juga iman juga berada di dalam hati. Bisa ketahuan, bisa dibuktikan dengan cara beramal soleh. Siapapun itu, ahli kita, orang Yahudi, orang Nasrani, kalau dia betul-betul beriman, betul-betul bertakwa kepada Allah, pasti lakafarna anhu, pasti sungguh-sungguh Allah akan menutup mereka sayyiatihim, atas perbuatan buruk mereka, atas perbuatan jelek mereka, atas kesalahan-kesalahan mereka, pasti akan ditutup oleh Allah, titik X. Wal adkhalnahu, dan sungguh memasukkan siapa Allah terhadap mereka jannatin na'im, ke dalam surga na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan surga lambang kesuksesan.
Sedangkan surga lambang keselamatan, lambang kebahagiaan. Surga lambang kesejahteraan. Jadi kalau kalian tidak peduli kalian itu keturunannya siapa, anaknya siapa, anaknya Yahudi kek, anaknya Nasrani kek, keturunan Yahudi kek, keturunan Nasrani kek, namun betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menutup kesalahan-kesalahan kita, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Gak peduli sampai anaknya seorang petani, kalau sampai sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam bekerja, pasti Allah akan mensukseskan. Sebaliknya, anaknya siapapun kalian, anaknya presiden kayak, anaknya gubernur kayak, anaknya wali kota, bupati, camat, lurah, Pak RW, Pak RT, anaknya polisi, anaknya tentara, anaknya pengusaha, kalau tidak sungguh-sungguh, Allah tidak akan mensukseskan. Semua itu tergantung dari kesungguhan hati. Hanya sampai harus sungguh-sungguh dalam melakukan hal apapun, beribadah, beramal, belajar, bekerja, harus sungguh-sungguh itu pakai apa? Pakai hati. Maknanya apa? Apa yang kita geluti itu harus kita cintai. Pekerjaan apapun yang kita geluti harus kita cintai. Kalian bekerja sebagai apapun harus secara profesional, harus bisa mencintai apa yang kita geluti. Sebagai polisi, ya kita harus bekerja sepenuh hati, penuh cinta terhadap pekerjaan kita. Sebagai guru juga kita harus bekerja dengan sepenuh hati, penuh cinta, mendidik anak-anak kita. Siswa-siswa kita sebagai dosen harus juga mengajar dengan penuh cinta terhadap mahasiswanya. Itulah bukti dari kesungguhan kita. Sedangkan kesungguhan itu ada di dalam hati dan berimbas terhadap perkataan dan perbuatan kita. Kalau kalian sungguh-sungguh, majadda wajadda. Kalau kalian sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Gak boleh ragu. Apapun jalannya, kita harus melaluinya. Jalannya licin, ya kita harus berhati-hati. Jalannya terjal, kita harus siapkan fisik kita untuk melampauinya. Jalannya berduri, kita juga harus berhati-hati. Jalannya belok-belok, juga kita harus berhati-hati. Walau annahum, dan seandainya sungguh-sungguh mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, aqamut Taurat, menegakkan, mengamalkan isi dari Taurat, wal Injil, dan mengamalkan, menegakkan isi dari kitab Injil, wa ma unzila ilaihim, dan apa-apa yang diturunkan terhadap mereka
Zabur mir rabbihim, dari Tuhan mereka, la'akalu min fawqihim, sungguh-sungguh akan memberi makan mereka, siapa Allah, min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti, dan juga akan memberi makan siapa Allah terhadap mereka, min tahti, dari bawah, arjulihim, kaki mereka. Jadi kalau kita ahlul kitab mengamalkan isi dari kitab Taurat, kalau kita ahlul kitab mengamalkan dari isi kitab Injil, kalau kita Nasrani, kalau kita Yahudi Taurat, Nasrani Injil, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, juga Zabur, juga suhufnya Ibrahim. Kita sungguh-sungguh menegakkan, mengamalkan petunjuk yang ada di dalam kitab suci mereka yang datangnya dari Allah, la akalu, sungguh-sungguh Allah akan memberi makan, memberi rezeki kepada mereka, min fawqihim, dari atas mereka, dari langit itu diturunkan, wa min tahti arjulihim, dan juga akan memberi makan, memberi rezeki siapa Allah kepada mereka, min tahti arjulihim, dari bawah kaki mereka, dari bumi dikeluarkan. Kalau kalian sergap sholat duha, pasti hafal sama doanya sholat duha. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Allahumma inna duha wal bala wal jamala wal kudrata wal ismata. Terus Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, in kana fil ardi fa ahrijhu. Jadi minta sama Allah rezeki yang ada di langit untuk diturunkan, yang ada di bumi untuk dikeluarkan. Itu semua Allah bersungguh-sungguh Allah akan memberikan itu semua, asalkan ahlul kitab aqamut Taurat, Yahudi betul-betul menegakkan, mengamalkan isi dari kitab Tauratnya, wal Injil, dan Nasrani sungguh-sungguh menegakkan, mengamalkan dari isi kitab Injilnya. Juga Zabur sungguh-sungguh menegakkan, mengamalkan dari isi kitab Zaburnya. Kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat yang luar biasa, mukjizat terbesar, yaitu berupa kitab Al-Quran. Apabila kita sungguh-sungguh menegakkan, mengamalkan isi dari kitab Al-Quran, sama Allah juga akan memberi makan kita, memberi rezeki kita, dari langit itu diturunkan, dari bumi juga dikeluarkan dengan mudah, kalau itu dikehendaki oleh Allah. Kalau itu dikehendaki.
Makanya kita harus bersungguh-sungguh dalam mengamalkan isi dari kitab Al-Quran. Apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita jauhkan. Itulah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dimudahkan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan jalan keluar dari permasalahan kita, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kita harus sungguh-sungguh menegakkan, mengamalkan isi dari kitab Al-Quran agar kita diberi pangkat oleh Allah, diberi mahkota oleh Allah berupa mahkota taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari permasalahan mereka, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Syaratnya satu, bertakwa, mengamalkan dengan sungguh-sungguh, menegakkan dengan sungguh-sungguh kandungan dari isi kitab Al-Quran. Apapun itu, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta, mengharap ridha dari Allah, maka Allah akan memberikan atas kesungguhan kita, memberi rezeki dari atas kita, memberi rezeki dari bawah kita. Maksudnya memberi rezeki, memberi rahmat dari langit itu diturunkan oleh Allah, yang dari bumi dikeluarkan. Semua untuk siapa? Untuk manusia, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menginginkan kepada engkau bi khairin, kebaikan, fala radda, maka tidak ada yang bisa menghalangi li fadlih, terhadap karunia dari Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah menginginkan kebaikan terhadap engkau, maka tidak ada yang bisa menghalangi dari karunia Allah. Jika Allah sudah menginginkan kita kebaikan berupa rezeki, berupa kesehatan, berupa kebahagiaan, berupa kesuksesan, siapapun yang menghalang-halangi tidak akan mampu. Seluruh dunia pun, manusia menyatu, bersatu dengan seluruh jin untuk menghalangi kehendak Allah, pasti tidak akan mampu. Kalau Allah sudah yang menginginkan, kalau Allah yang menghendaki. Minhum ummatun muqtasidah, dari mereka
Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ummatun terdapat umat muktasidah, umat pertengahan, muktasid, umat yang taat, umat yang jujur, umat yang tidak berbohong, tidak mendustakan isi dari kitab sucinya. Dia jujur, mengakui, membenarkan isi dari kitab sucinya yang diturunkan oleh Allah, kemudian dia mentaatinya, mendirikannya, mengamalkannya, menegakkannya isi dari kitab sucinya. Itu namanya ummatun muktasidah. Wa katsirun minhum, namun kebanyakan minhum dari mereka ahlul kitab sa'ah, buruk, ma ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Jadi hanya sedikit dari ahlul kitab yang betul-betul menegakkan, melakukan perintah isi dari kitab sucinya, dari kitab Taurat, dari kitab Injil, dari kitab Zabur. Hanya sedikit. Kebanyakan mereka berbuat sebaliknya, tidak jujur, mendustakan kitab-kitab sucinya, mendustakan utusan-utusan Allah, mendustakan para rasul, mendustakan pewaris-pewaris para rasul, pewaris-pewaris para nabi, didustakan. Makanya kita harus bisa introspeksi diri. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa Yahudi dan Nasrani yang kebanyakan dari mereka sa'ama ya'malun, buruk perangainya, buruk kelakuannya, mendustakan isi dari kitab sucinya, mendustakan nasihat-nasihat yang sampai kepada dirinya, menolak, mendustakan, tidak taat terhadap isi dari Al-Quran. Makanya apapun yang kita kaji, semua itu untuk mengkaji diri kita sendiri, bukan untuk mengkaji orang lain. Itu orang Yahudi, itu orang Nasrani, itu sifatnya orang Yahudi, orang itu. Tapi diri kita sendiri, nggak boleh kita berucap seperti itu. Kita harus mengkaji, introspeksi diri kita sendiri. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa Nasrani dan Yahudi, terdapat jiwa-jiwa Yahudi dan Nasrani yang kebanyakan minhum sa'ama ya'malun. Mereka suka berdusta, suka melanggar. Itu jiwa-jiwa Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai terdapat di dalam jiwa-jiwa kita. Yang terdapat dalam jiwa-jiwa kita harusnya jiwa-jiwa ketaatan kepada Allah, jiwa-jiwa yang beriman, jiwa-jiwa taat, jiwa-jiwa takwa. Itu yang seharusnya berada di dalam jiwa-jiwa kita. Makanya kita harus introspeksi
diri ini setiap hari. Berapa kali sih dalam satu hari kita berbohong? Berapa kali sih kita satu hari tidak taat kepada perintah Allah, mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit kita dustakan, rezeki yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi kita dustakan. Kita bilangnya itu hasil jerih upaya gue, itu hasil kerja keras gue itu. Kalau kita nggak kerja keras nggak akan dikasih rezeki oleh Allah. Ya nanti murung-murung datang uang 1 karung dari langit, itu sudah mendustakan. Kita hanya mengerjakan, kita hanya menjadi wasilah dari datangnya rezeki dari Allah, wasilah saja. Kita disuruh kerja, profesi kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengusaha, itu hanya wasilah. Kalau Allah sudah tidak menginginkan, tidak akan mendapatkan. Ciri-cirinya kalau Allah menginginkan, pastilah kita bersungguh-sungguh dalam segala hal. Gak peduli Yahudi, gak peduli ya Nasrani, kalau sungguh-sungguh pasti mereka mendapatkan. Kalau urusan keduniaan. Namun wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, dan kebanyakan dari mereka Yahudi dan Nasrani sa'a ma ya'malun, buruk apa yang mereka kerjakan, sering mendustakan nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah. Padahal berapa kali di surat Ar-Rahman diulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan. Kebanyakan dari Yahudi dan Nasrani, kebanyakan buruk perbuatannya, sering mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah, mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan nasihat-nasihat dari Rasulullah, mendustakan nasihat-nasihat dari pewaris Rasulullah, para ulama, didustakan, nggak diambil fatwa-fatwanya, nasihat-nasihatnya tidak diambil. Hati-hati kalau terdapat jiwa yang seperti itu. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa Yahudi dan Nasrani. Jangan nuting orang itu Yahudi, orang itu Nasrani, tapi tunjuklah diri kita sendiri. Dikhawatirkan dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa Yahudi dan Nasrani. Makanya kita butuh kesungguhan, butuh betul-betul keimanan, butuh betul-betul ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita mengerjakan apapun itu, pekerjaan, tergantung profesi kita. Sebagai guru, harusnya dia bekerja sungguh-sungguh mendidik siswanya. Sebagai dosen, dia sungguh-sungguh bisa mendidik para mahasiswanya. Sebagai pengusaha, dia harus bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan profesinya. Sebagai siswa, sebagai murid, dia harus sungguh-sungguh
dalam belajar menimba ilmunya, pastilah Allah akan mewujudkan apa yang ia citakan. Orang Yahudi loh disukseskan sama Allah. Orang Nasrani loh dijayakan oleh Allah berkat kesungguhan mereka. Apalagi kita yang sudah digariskan, sudah ditetapkan semua umatnya Kanjeng Nabi Muhammad akan disukseskan. Syaratnya harus sungguh taat, patuh kepada Allah, kepada Rasulullah. Syaratnya itu sungguh. Kalau kita ingin sukses harus sungguh manjada wajada. Kalau kita sungguh pasti kita akan memperoleh apa yang kita cita-citakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.